Sony pemirsa, dan itu dia sebuah kick yang baik dilakukan oleh Sony dan Cino. Dalam beberapa tahun terakhir, panggung sepak bola Indonesia yang selama ini berputar di sumbu Pulau Jawa, kini dua nama dari ufuk timur tiba-tiba tampil mencuri perhatian. Malut United dan PSBS Biak, dua klub yang sebelumnya seperti tamu undangan di Pesta Liga 1, kini menjadi tuan rumah dalam percakapan hangat para pecinta bola Indonesia. Lalu bagaimana perjalanan kedua tim promosi tersebut di musim 2024-2025 ini? Sebelum berbicara perjalanan Malut dan PSBS Biak, kita perlu melihat ke belakang terlebih dahulu, tepatnya pada era versi lamanya Liga Indonesia dan ISL kerap didominasi klub-klub dari Jawa. Tak hanya di klasemen tapi juga di layar kaca, ruang redaksi media, dan dompet sponsor. Nama-nama seperti Persib, Arema, Persebaya hingga Persija berseliweran di headline. Selain itu, bukti bahwa tim asal Pulau Jawa mendominasi adalah misalnya saja Persija sukses memenangi 11 gelar sementara Persib 9 gelar. Tapi rentang waktu 2005-2018, sepak bola Papua pernah berjaya dengan kehadiran 5 klub di kasta tertinggi, yakni Persipura Jayapura, Persiwa Wamena, Persidafon Davonsoro, Persiram Raja Ampat, dan Perseru Serui. Kehadiran mereka melahirkan derby antar klub Papua yang memamerkan skill tinggi dan semangat kedaerahan. Pada sisi lain, Persipura pernah menguasai kompetisi Indonesia dengan memenangkan gelar pada musim 2005, 2008-2009, 2010-2011, dan 2013. Di mana pemain seperti Boa Solosa, Stevie Bonsapia hingga Victor Igbonevo adalah bagian dari sejarah emas tim Mutiara Hitam. Pada sisi lain, Persiwa Wamena pernah menjadi runner-up Liga 1 pada tahun 2008. Kala itu skuad Badai Pegunungan diisi oleh nama-nama seperti Edi Fodai Boakai, Christian Kono, dan Fendri Mofu. Tim-tim lain seperti Persiram Raja Ampat dan Perseru Serui juga sempat jadi tim yang menakutkan ketika bermain di kandang. Istilahnya mendapatkan 3 poin dari tim timur adalah prestasi. Namun seiring waktu, satu persatu klub itu runtuh di tengah jalan. Faktor dana menjadi alasan klasik kehancuran mereka. Butuh dana segar besar untuk mengarungi satu musim kompetisi. Perseru misalnya, beralih menjadi Badak Lampung FC dan berbasis di Lampung. Meski masih berkiprah di level teratas, Badak Lampung tak lagi bisa dianggap sebagai klub asal Papua. Adapun Persipura juga mengalami hal yang sama, seperti dikutip dari Antara bahwa pada tahun 2021 manajemen Persipura Jayapura menghentikan seluruh aktivitas tim akibat krisis finansial sehingga tak mampu lagi membayar gaji pemain. Bahkan di musim ini Persipura hampir terdegradasi ke Liga 3. Lalu bagaimana dengan PSM? Masih berjuang, tapi kehilangan daya ledaknya di Liga 1 musim ini meski tampil bagus di ASEAN Club Championship 2024-2025. Rasanya tim-tim dari timur seperti kehilangan jangkar sejarah. Pada situasi yang tak berpihak pada klub timur, musim 2024-2025 seperti jadi nafas baru. Dua klub timur, Malut United dan PSBS Biak, tiba-tiba tampil bukan hanya kompetitif tapi menohok. Mereka tidak hanya tampil untuk bertahan hidup tapi mencetak sejarah dan menciptakan tren. Malut United, tim promosi dari Liga 2, tampil menggila dengan sempat mencetak rekor 13 laga tak terkalahkan. Sejak pekan pertama mereka tidak menunjukkan mental tim promosi. Tidak gugup, tidak takut, tidak beban. Bahkan bisa dibilang matang dan tahu diri. Setelah menjalani 33 laga, Malut United berada di peringkat ketiga dengan raihan 56 poin. Mereka masih memiliki peluang untuk jadi runner-up Liga 1. Di sisi lain, PSBS Biak, tim dari pulau kecil di utara Papua, juga mencuri perhatian. Mereka tidak hanya hadir sebagai tim eksotis, tapi sebagai kekuatan baru. Stadion mereka kini bukan tempat bertamasya lawan, tapi ladang tempur yang menegangkan. Dalam 20 nama di daftar skor, tim Badai Pasifik menyumbangkan 2 pemainnya, yakni Alexandro dengan 12 gol dan juga Abel Arganaras dengan 9 gol.
Tapi apa yang membuat dua klub promosi itu sukses di Liga 1? Pertama, tentu saja perencanaan yang matang. Tidak gegabah, tidak asal buang duit. Tidak seperti tim-tim Liga 1 yang kadang terjebak euforia belanja jor-joran, Malut dan PSBS memilih bijak. Malut United di bawah tangan dingin putra daerah Iman Nahumaruri membentuk tim dengan presisi. Mereka mendatangkan pemain-pemain dengan jam terbang tinggi seperti Freds Butuan hingga sang nahkoda senior Manahati Lestusen. Malut juga punya duet sayuri bersaudara yang menyuntikkan semangat khas timur, cepat, berani, dan meledak-ledak. Sejauh ini keduanya sukses menorehkan 11 assist jika digabung. Mengutip Bola Sport, menurut Imran ada hal lain juga yang sukses menjadi fondasi Malut, yakni menjaga konsistensi pemain dan menjaga chemistry. Di sisi lain, PSBS Biak tidak mau kalah elegan. Mereka menyusun skuad dengan visi besar. Nama-nama seperti Todd Rivaldo Ferre, Fabiano Beltrame, Marco Merauge, hingga striker senior Beto Gonçalves masuk dalam barisan utama. Ketika promosi ke Liga 1 pun, keyakinan untuk bisa bertahan sudah ada. Bahkan mengutip Bola, Beto yakin timnya itu bukan cuma datang untuk bertahan di kasta tertinggi, juga unjuk gigi. Manajemen PSBS juga menuai pujian. Dengan pendekatan profesional dan kekompakan internal, mereka menjelma jadi tim solid. Tak ada drama gaji macet, tak ada kisruh pelatih pemain, dan yang paling penting, tak ada ego yang lebih besar dari lambang di dada. Setelah melakoni 33 pertandingan, kini mereka berada di peringkat 8 dengan raihan 48 poin. Anak asuh Marcos Guillermo Samso juga termasuk tim paling agresif musim ini dengan catatan 437 tembakan. Perubahan besar juga terasa di luar lapangan. Para pendukung Malut United misalnya, mereka mulai memenuhi stadion dan membuat stadion kembali hidup. Tak hanya karena suara drum dan yel-yel, tapi karena tumbuhnya kebanggaan kolektif masyarakat lokal. Dulu, stadion-stadion di timur kerap sepi atau hanya ramai saat lawan besar datang. Tapi kini setiap laga kandang adalah hajatan besar. Masyarakat mendadak jadi jurnalis amatir dengan merekam momen, membagikan video ke media sosial, menggaungkan nama-nama seperti Freds, Beto, atau Yakob Sayuri. Bahkan anak-anak kecil di sana sudah mulai bermimpi jadi seperti mereka. Sepak bola timur bukan lagi soal masa lalu bernama Persipura. Sekarang ada Malut dan Biak sebagai simbol kebangkitan. Setelah pencapaian baik di lapangan atau luar lapangan yang memuaskan musim ini, rasanya adil mengatakan bahwa pertandingan tandang ke timur bukan lagi destinasi santai. Lawan yang datang ke Ternate maupun Lukas NMB tak bisa main-main. Mereka tahu serangan balik cepat bisa menghukum, atmosfer stadion bisa mencekam, dan kepercayaan diri pemain lokal sedang tinggi-tingginya. Persis seperti era keemasan Persipura, Boa Solosa, Ian Cabes, Ricardo Salampesi hingga Ortizan dan Bio Paulin yang membuat stadion Mandala jadi tempat angker. Saat itu lawan datang bukan untuk menang, tapi untuk selamat. Kini aroma itu perlahan kembali. Malut dan PSBS seolah memanggil kembali semangat lama itu bahwa tim timur bisa dominan, bisa mencetak sejarah, bisa memimpin liga.